Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abiasa, kembali lagi di podcast Komadiksi bersama saya Iram Ahmad dari bidang media dan informasi. Nah, di podcast kali ini kita akan membongkar sisi lain dari aktivitas berkesenian. Bukan tentang keindahan gerakannya, tapi tentang bagaimana disiplin, kerja tim, dan juga keberanian di panggung seni bisa mentransformasi seorang mahasiswa menjadi pribadi yang percaya diri, peka sosial, dan juga siap menghadapi dunia. Sudah bersama saya, seorang narasumber kita yang sangat keren ini. Mungkin bisa perkenalan dulu, Kak. Oke, kenalin semuanya. Halo, aku Fahri Ananta Putra, biasa dipanggil Ananta. Aku dari program studi S1 Sosiologi tahun angkatan 2024 dan di Komadiksi ini aku menjabat sebagai staf bidang pengabdian masyarakat. Oke, mungkin langsung saja masuk ke pertanyaannya ya, Kak. Oke. Kak Ananta sendiri kan dikenal sebagai seorang mahasiswa yang aktif di dunia tari tradisional dan juga mengikuti organisasi kemahasiswaan serta sering jadi MC di acara-acara tertentu. Nah, mungkin bisa ceritakan bagaimana sebenarnya perjalanan bisa sampai menyelaraskan tiga peran tersebut. Oke, perjalanan menyelaraskan tiga peran. Sebenarnya menyelaraskan sih enggak ya, cuman ngalir aja gitu. Kalau awal itu terkait dengan tari, itu emang aku udah suka tari dari dulu sih, dari kecil udah suka tari. Kemudian kalau terkait dengan organisasi ya, organisasi kemahasiswaan tadi, itu dari lebih ke daripada gabut gitu ya, apalagi aku ngekos juga untuk mengisi kegiatan waktu luang, jadi aku milih buat ikut organisasi. Dan dari organisasi itu juga memberikan aku kesempatan-kesempatan lebih, peluang lebih buat kayak contohnya tadi jadi MC juga gitu. Jadi sebenarnya ngalir aja gitu sih kak. Oh ya. Nah, mungkin kakak kan juga sebagai seorang mahasiswa penerima KIPK ya. Pernah nggak sih dapat pandangan aktivitas tari itu mungkin dianggap kurang penting bagi orang-orang gitu? Oke, sebenarnya kalau aktivitas tari dianggap kurang penting, pernah ya, pasti pernah. Dan ya untuk beberapa orang yang mungkin kurang paham atau kurang suka dengan culture atau budaya begituan, mungkin emang menganggap kurang penting. Tapi sebenarnya kalau dikaitkan dengan KIPK sebenarnya kurang apa ya, kurang relevan gitu sih. Istilahnya mungkin tidak ada keterkaitan, tetapi aku sendiri sebagai orang yang suka budaya dari kecil juga, jadi dengan adanya KIPK ini lebih membantu juga gitu, kayak terkait dengan pengembangan diri dan lain sebagainya untuk latihan tari dan lain sebagainya itu juga sebenarnya lumayan membantu gitu kan. Oh, mungkin terkait dengan tari, mungkin kan banyak yang melihatnya cuma sebagai hobi. Hmm. Tapi mungkin dari Kak Ananta, apa sih nilai hidup yang paling berharga yang kamu dapatkan selama proses latihan dan juga mungkin manggung-manggung gitu? Oke, selain hobi ya, selain hobi pastinya nilai berharga kalau dari aku sendiri jadi kayak senang gitu sih. Karena ya berawal dari hobi juga, memang dari hobi senang, dan ketika melakukan tari itu tuh jadi kayak lebih apa ya, mungkin stresnya hilang sedikit gitu ya gitu. Dan di satu sisi juga melatih banyak hal lain juga di luar kegiatan tari tersebut. Contohnya yaitu ada kayak dari fisik kita juga dilatih, kemudian dari segi kedisiplinan juga kita dilatih di situ. Karena latihan itu apalagi untuk pentas yang besar ya istilahnya, itu tuh perlu memakan waktu kurang lebih ya 2 sampai 3 bulan lah. Jadi nggak cuman sebentar, dan itu memang melelahkan, tetapi di satu sisi juga itu melatih individu kita sendiri, diri kita sendiri supaya lebih disiplin dan juga lebih matang lah untuk kedepannya gitu. Mungkin ada nggak sih contoh konkret dari nilai disiplin yang mungkin kan sebagai mahasiswa banyak ya deadline-deadline kuliah gitu. Oke, kalau terkait disiplin ya, um, kalau dari tari nih, dari tari kan kita latihan kayak yang aku bilang tadi udah kurang lebih 3 bulan lah, 3 bulan buat pentas, suatu pentas besar gitu. Nah itu juga
aku terapin di beberapa mata kuliah lah istilahnya, tapi nggak semua mata kuliah juga, cuman beberapa aja. Dan itu kalau misal ada tugas dan aku merasa ada waktu luang atau mungkin nggak luang sebenarnya ya, tetapi aku rasa bisa buat ngerjain itu, aku bakal kerjain itu terlebih dahulu. Nggak harus selesai itu enggak. Yang penting kita udah memulai terlebih dahulu. Jadi setidaknya sudah ada langkah awal dan langkah selanjutnya tinggal melanjutkan saja. Tadi kan bicara juga tentang fisik, tentunya tidak lepas dari mental juga ya. Ya, Mungkin keterampilan fisik dan juga mental seperti apa sih dari menari yang ternyata bisa dipindahkan jadi Kak Fahri sendiri yang sering tampil juga sebagai MC atau moderator. oke. Kalau dari fisik sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena kalau fisik itu lebih ke kayak cuman pembawaan, gestur, dan juga postur tubuh lah ketika kita sedang MC itu bagusnya seperti apa begitu. Tapi kalau secara mental menurut aku berpengaruh banget karena nari juga kita meskipun memang tidak bicara ya di depan umum, tapi cuma melalui gerakan, tetapi dari situ pun kita juga dilatih untuk cara apa ya istilahnya itu memerhatikan audiens gitu loh. Jadi kita tahu audiens kita itu em, lebih suka kemana, terus kayak lebih interaktif kalau diajak ngapain begituan. Dan juga dari situ juga kita bisa melatih mental kita supaya nggak demam panggung gitu Iya, kak. benar-benar. Jadi di panggung nggak grogi dan kalaupun grogi jadi kita tahu lah menemukan cara tersendiri untuk mengatasi hal tersebut. Mungkin lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Oke? Mungkin ada nggak sih di mana kamu merasa bahwa kamu bisa MC itu sangat itu gara-gara kamu punya background sebagai seorang penari ya dari kecil. Oke, kalau secara spesifiknya sih mungkin nggak terlalu spesifik ya. Cuman dari tari itu juga aku sadar kalau aku suka tampil di depan umum begitu. Dan ketika pertama kali dapat tawaran buat jadi MC, itu aku merasa kayaknya kalau nggak diambil sayang gitu loh. Hmm, Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang siap juga enggak, karena pengalamanku MC juga mungkin awal-awal tuh masih minim banget ya gitu kan. Dan karena aku suka ditampil di depan umum dan juga merasa kayak ini perlu nih buat aku ambil, sayang banget kalau aku lewatin, jadinya aku mengambil kesempatan tersebut. Dan ya bisa dibilang juga bersyukur juga dari tari tersebut, karena dari tari istilahnya aku mengetahui bahwa aku memang suka tampil di depan umum begitu. iya. Nah, kalau MC itu kan lebih ke mungkin interaksi dengan orang yang sedikit. Kalau dalam menari kan lebih banyak orang begitu ya. Oke. Mungkin bisa disebut sebagai kerja tim juga. Mm-mm. Nah, bagaimana sih dalam kerja tim ini bisa membentuk caramu buat interaksi sama orang lain, baik di kampus apa atau di masyarakat begitu? Oke, kalau interaksi ya kerjasama tim, memang sih aku kalau nari itu sejauh ini memang paling enggak berpasangan lah, berpasangan atau enggak tadi kelompok, jadi memang ada tim juga dan di situ juga ada pelatihnya, jadi memang kita perlu interaksi. Kalau cara interaksi dengan di kampus dan juga masyarakat sih eh, sepertinya sedikit berbeda gitu ya maksudnya. Kalau di lingkup tari itu kan kurang lebih kita kerjasama untuk satu tujuan. Hmm. Satu tujuan yaitu untuk pementasan, untuk ya udah tampilnya supaya bagus dan kompak gitu. Tetapi kalau masyarakat itu tuh lebih kayak kita memahami nih masyarakat itu tuh menerima kita sebagai apa dan menginginkan kita sebagai apa begitu. Kita memang tidak harus jadi seperti yang mereka inginkan, tapi setidaknya apa ya, tidak membuat istilahnya image yang tidak mereka inginkan Ya, juga begitu. jadi, Begitupun juga di kampus kurang lebih seperti itu. jadi tetap ada perbedaannya ya sebenarnya. Ada betul. Nah, mungkin selain menari, kan kamu juga aktif di organisasi kemahasiswaan. Hmm. Mungkin apakah sih pengalaman yang paling berkesan atau tantangan yang paling besar yang pernah kamu hadapi di sana? Mungkin saat ada event-event atau ada kepanitiaan begitu. Oke. Kalau dari tari sendiri, tantangan yang paling besar banget itu adalah komitmen. Kenapa? Karena
Pasti. Selama nari kayak yang aku bilang latihan berbulan-bulan lah 3 bulan dan itu biasanya emang setiap hari kita lakukan. Itu tuh pasti ada momen di tengah-tengah tuh kayak merasa males, capek gitu kan. Dan itu untuk meningkatkan itu sendiri mungkin emang agak susah, tapi ya itu harus dicari terus supaya tetap bisa berjalan begitu. Tapi kalau terkait dengan organisasi, ya kurang lebih sama sih komitmen. Tapi tantangan paling besar yaitu terkait dengan problem solving, lebih ke situ. Jadi setiap organisasi, setiap kepanitiaan itu pasti punya tantangan dan masalahnya masing-masing. Tergantung cara kita melihat masalah tersebut. Jadi kalau misal nih ada masalah yang kecil, itu lebih baik jangan sampai besar gitu. Dan kalau memang ada masalah yang kecil, kalau bisa diselesaikan secepatnya gitu. Kurang lebih ya, kalau tantangan yang berarti sih belum ada ya sejauh ini. Masih aman-aman aja, Cukup. nyaman-nyaman aja gitu. Karena kebetulan lingkup kerjanya juga oke lah. Oh ya. Jadi mereka bisa diajak untuk kerjasama, bisa diajak untuk komunikasi, sehingga kalau ada masalah kecil apapun itu oke, kita langsung clear di situ gitu loh. Nah, mungkin menari atau menyusun suatu acara kan tidak melulu soal tampil di atas panggung, kan ada proses di balik layarnya. Mungkin pelajaran sosial apa yang paling membekas? Misalnya jadi lebih paham tentang orang-orang di balik layar atau selama proses menuju untuk tampilnya. Oke, kalau yang paling membekas ya, menurut aku sih lebih ke, sebenarnya kayak lebih ke impress aja sih. Kayak jadinya, aku kan kalau tari biasanya kan di depan panggung. Jadi istilahnya mungkin kurang tahu dengan job desk ataupun kinerja dari panitia-panitia yang lain. Tapi memang ada kepanitiaan di Komadiksi juga yang aku mengharuskan itu di belakang layar. Dan dari situ aku tahu kayak, oh ternyata di belakang layar tuh enggak semudah yang aku bayangkan gitu loh. Ternyata lebih rumit, ternyata lebih banyak koordinasi, lebih banyak kesana kesini, dan juga pokoknya apa ya, mungkin sedikit hektik gitu ya gitu kan. Tapi ya di situ membuat aku sadar juga bahwa terkadang sesuatu yang kita anggap mudah itu sebenarnya nggak mudah gitu loh. Jadi mungkin kita ngelihat seseorang nih dalam menjalankan hal tersebut, menjalankan job desk ataupun apapun itu kita anggap kayak ih enak ya cuman gini doang gitu kan. Tapi ternyata setelah kita menjalaninya sendiri, kita tahu bahwa oh ternyata nggak semudah itu. Dan mungkin orang itu juga sama gitu loh, orang itu juga punya perasaan yang sama ke kita, kayak anggap kita pekerjaannya mudah, cuman di depan layar gini gitu doang. Ternyata setelah menjalani juga, ya mungkin ada susahnya juga. Jadi istilahnya itu sih, kalau terkait di belakang layar, lebih ke membuka mindset aja. Membuka mindset aku jadi lebih mengerti kalau ternyata di belakang layar itu nggak semudah yang aku bayangkan. Real, real. Nah, mungkin uh, bagaimana sih kamu memandang aktivitas budaya yang telah lama kamu jalani ini dengan statusmu juga sebagai penerima KIP kuliah? Itu menjadi sesuatu hal baru atau malah jadi kayak hambatan lagi? Oke, kalau hal baru sebenarnya enggak juga, tapi hambatan juga enggak, bahkan enggak menghambat sama sekali gitu loh. Karena terutama di perkuliahan ini ya, di perkuliahan ini tuh aku merasa lebih banyak waktu luang, sehingga untuk kayak mengembangkan minatku, bakatku juga di bidang kebudayaan itu lebih luas itu juga. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan ataupun kayak UKM atau lain sebagainya yang juga turut mewadahi aku untuk mampu mengembangkan kebudayaan tersebut, termasuk di Komadiksi juga ya. Itu kan ada beberapa kayak penampilan-penampilan, dan itu juga menurut aku sebagai orang yang suka budaya gitu ya, itu lumayan mewadahi juga buat kita gitu. Oke, ada gak nih pesan atau tips buat mungkin teman-teman mahasiswa atau orang-orang lain di luar sana yang punya latar belakang sama, suka kebudayaan, untuk bisa berani keluar, ekspos, mencari pengalaman di luar kegiatan akademik seperti yang sering kamu lakukan? Oke, kalau dari aku sih tipsnya yang penting berani nyoba aja. Dalam artian jangan pernah nunggu siap gitu loh.
Karena yang aku lihat juga di kampus ya, terutama di kampus ini tuh sebenarnya banyak juga nih orang-orang yang bisa nari, orang-orang yang suka kebudayaan, gamal dan lain sebagainya. Cuman mereka kayak terlalu mikir-mikir kayak aduh aku siap nggak ya, bisa nggak ya nanti begituan, sehingga mereka terlalu lama berpikir dan akhirnya nggak ada kemajuan karena cuman ya udah pemikiran itu berhenti di otak aja, nggak sampai ke tindakan mereka begitu. Jadi jangan pernah nunggu siap, yang penting coba aja dan jangan takut untuk mencoba. Di kampus ini tuh banyak banget kegiatan-kegiatan dan juga mungkin UKM atau organisasi yang turut mewadahi kalian terutama di kebudayaan itu, sehingga kesempatan untuk mengembangkan kebudayaan itu lebih luas begitu. Oh iya. Mungkin sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada Kak Ananta untuk sharing yang sangat inspiratif pada hari ini. Oke, terima kasih juga Kak Irfan. Mungkin terakhir nih, kesimpulannya dalam satu kalimat aja. Apa yang membuat semua perjuangan dan kesibukanmu mungkin di kuliah, di tari, dan kegiatan akademik maupun non-akademik lainnya itu bisa terasa worth it? Rasa worth it, satu kalimat. Eh, Mungkin satu kata sih lebih tepatnya. Oke. Satu kata kalau dari aku sih enjoy. Oh, Jadi enjoy. yang penting selama menjalaninya ya meskipun ada beban, ada apa ya kayak capek itunya, tapi tetap kita jalanin aja, enjoy aja, nikmatin perjalanannya. Dengan begitu kamu akan merasa kayak ketika event itu selesai ataupun kegiatan itu selesai bakal merasa kayak oh worth it banget gitu loh. Nah, ya. Oke, intinya enjoy. Betul. Mungkin sekian podcast kali ini. Nantikan di podcast selanjutnya. Bye bye.